Jamaah rahimakumullah. Dua ayat yang kita bacakan di kesempatan subuh ini, 75 dan 76 surah Al-Nahl, mengandung perumpamaan tamsil ibarat yang tujuannya untuk menangkal, menolak anggapan orang-orang kafir Quraisy yang telah mensekutukan Allah dengan yang lain. Ada dua perumpamaan. Yang pertama di ayat ke-75. Daraballahu masalan 'abdan mamlukan. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya. Hamba sahaya, budak. Mengapa Allah membuat perumpamaan hamba sahaya budak? Karena pada masa jahiliyah tradisi perbudakan itu merajalela dan menjadi tren terutama bagi orang-orang yang kaya raya yang berpunya. Maka semua orang yang punya kemampuan karena kekayaan itu memiliki budak masing-masing, hamba sahaya masing-masing, yang dengan itu dia bisa memiliki segalanya, apapun yang dia minta maka harus dia lakukan. Maka terkenallah pada masa tradisi jahiliyah perbudakan hamba sahaya. Maka Allah membuat perumpamaan yang berlaku di masyarakat bahwa lihat kata Allah, bagaimana hamba sahayamu, budakmu yang kau miliki. La yaqdiru ala syai'. Budak itu bukankah dia tidak punya kemampuan apa-apa. Yang namanya budak itu dimiliki oleh sang pemilik, sang tuan, sang majikan. Maka dia tidak punya kuasa menentukan, bahkan menentukan hidupnya dan masa depannya, karena dimiliki sepenuhnya oleh budak. Itu tradisi jahiliyah. La yaqdiru ala syai', tidak punya kemampuan apa-apa. Makan diberi makan, minum diberi minum, pakaian diberi pakaian. Semuanya dimiliki oleh tuan dan tuan berhak untuk memperlakukan apapun yang dia inginkan. Muncullah tindakan semena-mena terhadap budak. Bahkan pada masa itu sudah terjadi, selain tindakan semena-mena tuan terhadap budaknya, bahkan budak itu sampai bisa diperjualbelikan. Jadi jual beli orang, jual beli manusia zaman jahiliyah sudah ada. Jadi mulai ada istilah human trafficking, jual beli manusia, itu baru sekarang istilah itu, tapi tradisi itu sudah berlangsung bahkan pada masa jahiliyah tempo hari. Budak diperjualbelikan bagaikan barang yang dimiliki, terserah, tidak dipakai, tidak dijual. Itu orang-orang musyrik jahiliyah bahar. Abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Dipertegas hamba sahaya itu yang tidak punya kemampuan apa-apa, tidak kuasa menentukan nasib dan bahkan masa depannya. Jamaah Allah, apa maksud Allah memberikan perumpamaan seorang budak yang dimiliki oleh seorang tuan? Budak yang tidak punya kemampuan apa-apa. Allah ingin mengatakan bahwa kalau seorang tuan saja dengan budaknya itu tidak sama dan tidak bisa dipersamakan. Tuan memiliki segalanya dan budak akan ngikut, nurut, manut apa kata tuannya. Sehingga antara keduanya tidak bisa dipersamakan, tidak bisa dipersandingkan. Kalau engkau tahu bahwa budak itu di bawah kekuasaanmu yang tidak punya level yang sama dengan kamu, yang tidak bisa disandingkan dengan kamu
sebagai Tuhan, maka bagaimana mungkin, kata Allah, engkau menyamakan aku dengan yang lain selain diriku? Bagaimana mungkin engkau menyamakan aku dengan berhala-berhala, dengan patung-patung yang kau samakan sebagai Tuhan? Kalau engkau saja sebagai Tuhan dan kau punya hamba tidak mau kau persamakan antara kau dengan dia karena memang tidak setara, maka mengapa kau samakan aku dengan berhala-berhala yang jauh tidak setara? Itu maksudnya perumpamaan mengapa Allah mengatakan hamba sahaya yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak sama dengan Tuhan. Maka begitulah aku tidak sama, aku sebagai Tuhan dan berhala-berhala bagaikan hamba, karena itu ciptaan aku juga, tidak bisa dipersamakan. Wa marazaqnahum min rizqan hasanan fa huwa yunfiq minhu sirra wa jahra. Tidak sama orang-orang yang diperbudak dengan orang-orang yang telah Allah berikan rezekinya dengan rezeki yang baik, dan dia telah menafkahkan sebahagian harta yang dia miliki, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, tidak sama. Frase ini menunjukkan bahwa siapakah gerangan yang memberikan rezeki kepada manusia. Kalau ada tuan yang kaya raya dengan harta yang banyak, dan dia punya hamba sahaya, punya budak. Kalau tuan makan, hamba sahaya makan. Yang jadi masalah, kalau tuan makan apa? Makan nasi. Nasi dari beras, beras dari padi, tumbuh di sawah ladang. Siapa yang menyiapkan semua? Kamukah yang menanam padi, akukah, kata Allah? Kamukah yang bercocok tanam, akukah yang bercocok tanam? Tuan saja makan, dan makan bukan dari hasil yang dia dapatkan sendiri, tapi Allah yang menyiapkan. Maka yang kedua ini, kalaupun kau sebagai tuan, kau masih belum berkuasa sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup. Makan saja nasi dari padi, beras padi tumbuh di sawah ladang. Siapa yang menyiapkan kalau bukan aku, kata Allah? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menanam itu, akukah, kata Allah? Aku, kata Allah, bukan kamu. Kita ini hanya melaksanakan saja apa yang menjadi kewajiban kita. Kurang bercocok tanam, bertanam padi di ladang, di sawah, adalah memang bagian dari usaha ikhtiar kita untuk mencari sesuap makan. Macam apa? Hendak makan namun dibenasi. Tanam dulu padi, tumbuh, kemudian jadi beras, baru ada beras dimasak, baru bisa dimakan. Proses panjang. Tapi ingat, kata Allah, saat-saat orang yang bercocok tanam di sawah, di ladang, dah kurang apa, pupuk diberi pupuk, air diairi, lalu tiba-tiba padinya mati, kepanasan, tiba-tiba banjir, mati padinya. Siapa yang bisa mengira? Ini yang kata Allah, kaukah yang bercocok tanam, akukah? Kalau kau bisa makan, bisa minum, siapa yang ngasih makan, siapa yang ngasih minum? Aku, kata Allah. Maka wahai orang-orang kafir, kalaupun engkau menjadi tuan dan hartamu yang banyak dengan kuasa kedudukanmu yang tinggi, soal makan saja siapa yang menyiapkan kalau bukan aku, kata Allah? Maka pantaskah aku dipersandingkan kau sekutukan dengan makhluk selain aku? Mereka mensekutukan Allah dengan berhala-berhala, dengan patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan, sesembahan, sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yastawun, samakah
Ini bahasa Al-Quran bertanya. Maksudnya adalah tidak sama, bukan? Tidak sama antara hamba dengan orang yang diberi rezeki. Tidak sama antara patung berhala dengan Allah pemberi rezeki. Patung tidak bisa berbuat apa-apa. La yaqdiru ala syai'. Budak hamba sahaya ditafsirkan simbol dari patung berhala. Mun budak patung berhala, mun budak saja tidak bisa berbuat apa-apa. Begitulah patung berhala yang kau jadikan Tuhan. Dia tidak punya kemampuan apa-apa, tidak bisa membuat kita bisa makan, bisa minum. Begitulah berhala bagaikan budak atau hamba sahaya. Sementara orang yang diberikan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang baik, yang dia bisa menafkahkan sebahagian kepada orang lain, simbol dari Allah yang maha pemberi rezeki, dan memang tidak ada sumber rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama kata Allah. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji bagi Allah. Tapi begitu banyak masih orang yang tidak paham. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang mensekutukan Allah, menduakan Allah. Padahal kurang apa Allah memberikan argumentasi, dalil, hujah, alasan bahwa semua itu tidak mungkin. Tidak mungkin kau sekutukan aku dengan yang lain. Allah Maha Esa. Lalu perumpamaan yang kedua pada ayat yang ke-76, wa daraballahu masalan rajulain. Allah kembali membuat perumpamaan, ada dua orang. Ahaduhuma abkam, satu di antara dua orang itu ada yang bisu. La yaqdiru ala syai', yang juga tidak punya kemampuan apa-apa. Abkam itu satu dikatakan artinya memang bisu. Tapi yang kedua, ada ulama tafsir yang menafsirkan abkam itu bukan sekedar bisu, tapi tuli. Bahkan tidak hanya bisu, tuli, juga buta. Jadi abkam itu lebih luas, meskipun biasanya kita menerjemahkan dengan bisu. Mengapa kemudian tidak sekedar bisu tapi tuli? Karena memang realitasnya, kenyataannya, orang itu bisu biasanya memang diawali dengan tuli. Maka kalau ada orang lahir yang tidak mendengar, tuli dia, potensi besar untuk bisu itu pasti ada. Karena orang berbicara itu mengikuti apa yang dia dengar. Sementara saat dia lahir tidak punya pendengaran, tidak ada suara yang ditangkap, maka tidak punya kemampuan untuk mereproduksi apa yang dia dengar menjadi pembicaraan, perkataan dalam bentuk lisan atau lidah. Maka bisu di sini diartikan sebagai bisu dan tuli, karena sumber kebisuan itu adalah tulinya manusia. Ada perumpamaan orang yang bisu dan tuli. Ia layak ala syai', dia tidak punya kemampuan apa-apa. Wa huwa kallun ala maulah, bahkan orang yang bisu, yang tuli, bahkan buta ini menjadi beban saja bagi orang yang menanggungnya. Jadi beban bagi orang lain. Satu bisu tuli, yang satu tidak. Tapi yang bisu tuli itu menjadi beban bagi orang lain. Nama yuwajihu la ya'ti bi khair. Kapanpun, kemanapun diarahkan, yang namanya bisu tuli hampir tidak bisa mendatangkan kebaikan apa-apa. Ajak bicara, tidak bisa berbicara. Namanya bisu macam apa? Bahasa isyarat
Paling itu saja. Itu pun sesalah isyarat, salah juga pemahamannya. Dipanggil tidak mendengar karena tuli, bawaannya tuli lalu bisu. Bagaimana mungkin kita memerintahkan orang yang tuli sementara dia tidak mendengar atau melakukan sesuatu? La yaqdiru ala syai', la ya'ti bi khairin. Tidak ada kebaikan yang bisa dia lakukan. Hal yastawi huwa, samakah dia orang yang tuli, yang bisu, bahkan buta dengan orang yang tidak tuli, tidak bisu, tidak buta? Tidak sama. Wa may ya'mur bil 'adli wa huwa 'ala siratil mustaqim. Tidak sama dengan orang yang waras, yang dia itu adalah mampu memerintahkan orang berbuat keadilan dan dia senantiasa berada pada jalan yang lurus. Ya rahimakumullah. Wa may ya'mur bil 'adl, perbandingannya ialah orang yang bisa memerintahkan berbuat keadilan. Kalau orang itu bisa menyuruh orang lain berbuat keadilan, maka syaratnya adalah dia harus pandai berbicara. Inilah lawan daripada kata ahaduhuma abkam. Satu di antara dua itu dia bisu. Maka dia berbeda. Hal yastawi huwa, tidak samalah dia itu dengan orang lain yang punya kemampuan bicara. Yang dengan punya kemampuan bicara itulah dia ya'muru bil 'adl, dia bisa memerintahkan orang berbuat keadilan. Jadi kalau orang bisa menyuruh berbuat adil, maka dia harus pasti bisa berbicara. Yang kedua, dia harus punya kemampuan dengan ilmu yang dia miliki. Maka dia bisa memerintahkan orang lain berbuat keadilan. Ini merupakan lawan dari kata la yaqdiru ala syai'. Kalau tadi orang bisu tuli tidak punya kemampuan dan tidak punya ilmu, maka yang kedua ini perbandingannya ialah orang yang punya kemampuan karena ilmu yang dimiliki, karena dia bisa memerintahkan orang berbuat keadilan. Wa huwa 'ala siratil mustaqim, dan dia senantiasa berada pada jalan yang lurus. Jamaah rahimakumullah. Mengapa Allah membuat perumpamaan dengan perumpamaan yang kedua? Bisu, tuli, dan bahkan buta. Bukankah berhala-berhala, patung-patung yang kau jadikan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, sebagai tandinganku, kata Allah, dia juga adalah bisu, tuli, dan buta. Patung berhala tidak bisa berbicara. Patung berhala tidak bisa mendengar meskipun dipanggil-panggil, ya Lata, ya Uza, ya Manat, ya Hubal. Tidak mendengar. Kalau patung berhala tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar, tidak punya kemampuan apa-apa, mengapa kau jadikan dia sebagai sesembahan, sebagai Tuhan? Kau sekutukan aku dengan patung berhala. Sementara orang buta, bisu, dan tuli itu tidak punya kebaikan sedikit pun, sama dengan patung berhala yang kau jadikan sebagai Tuhan. La ya'ti bi khair, tidak ada kebaikan apapun. Maka artinya bahwa kalau ada orang masih mensekutukan Allah, adalah orang-orang yang tidak waras. Orang yang tidak waras akalnya, tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa berpikir
logis karena Allah sudah memberikan perumpamaan agar mudah dipahami. Lihati bagaimana hamba saya tidak sama dengan Tuhan. Lihati bagaimana orang yang bisu tuli tidak sama dengan orang yang bisa ngomong dan bisa mendengar. Oleh karena itu kembali bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak pantas untuk kemudian dipersandingkan dengan apapun dari makhluk yang ada ini. Makanya syirik atau mensekutukan Allah itu merupakan dosa yang terbesar. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, kalaupun manusia punya banyak dosa, Allah akan ampuni. Tapi yang satu ini kata Allah, bisa tidak aku ampuni. Innallaha la yaghfiru. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa saja tidak mengampuni dosa kalau kita mensekutukannya. Tapi selain itu Allah membuka lebar untuk ampunan dan maghfirah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Ayat 75-76 betapa memang keesaan Allah itu sangat masuk akal. Dan mensekutukannya berarti adalah orang yang tidak menggunakan akal. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.